Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, secara resmi saya Bupati Tapin melantik saudara-saudari sebagai pengurus Yayasan Kanker Indonesia cabang Kabupaten Tapin masa bakti 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas. Rantau 14 Februari 2022. Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arfan. Adakah YKI Tapin di hati kamu? Adakah YKI Tapin di benak kamu? YKI Tapin. Yes, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan sama-sama kita sayangi Pak Bupati Tapin dan Ibu Bupati, para pengurus Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Evi, Bu Agustina, Bu Indah dan kawan-kawan, seluruh kepala dinas dan instansi seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ulun berpantun kapal perang, kapal tanker. Tankernya sudah lawas dan berkarat. Ayo kita cegah penyakit kanker dengan pola hidup yang sangat sehat. Bapak Ibu sekalian, kanker adalah suatu perubahan sel-sel yang berubah menjadi membesar tanpa terkendali. Biasanya ditandai dengan adanya benjolan ataupun gejala-gejala. Kalau dia kanker paru, mungkin batuk yang tidak berhenti. Kalau dia kanker pencernaan, berak darah yang tidak berhenti. Kalau dia kanker payudara, benjolan di payudara. Kalau dia kanker serviks, benjolan di mulut rahim. Dan ini sangat mengganggu kehidupan pasien dalam kehidupan kesehariannya. YKI berperan dalam hal promotif, preventif, dan suportif ya. Promotif, preventif, dan suportif. Jadi bagaimana kalau dalam hal pengobatannya kuratif itu sudah di rumah sakit dan puskesmas. Tetapi YKI ini adalah berperan dalam promotif. Artinya promotif itu mempromosikan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana mencegah kanker, bagaimana gejala kanker, bagaimana kita mengatasinya jika terkena kanker. Preventif adalah pencegahan. Pencegahan bagaimana pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari pengawet, pencegahan dan lain sebagainya.
Sedangkan suportif adalah suportif bagaimana kita mendukung orang yang terkena kanker itu supaya dia sehat, dia tetap semangat, supaya dia tetap berupaya untuk terus berobat. Dan juga kita akan berupaya dengan Yayasan Kanker ini akan menggali dana untuk membantu mereka yang tidak mampu, untuk mensupport para penunggunya, keluarganya yang kalau dia belum punya BPJS, kita usahakan BPJS. Nanti di situ peran Yayasan Kanker Indonesia itu berperannya. Kalau dalam hal pengobatan ya dokter-dokter sama perawat bidan. Saya punya pasien kanker serviks, dia menikah usia 17 tahun. Puluhan kali dia datang ke rumah sakit hanya untuk transfusi darah. Setiap kali datang dia menangis. Mengapa dia ini terjadi pada dia? Dia menikah di usia 17 tahun itu tidak berapa lama, 3 tahun 4 tahun dia cerai. Kemudian dia berganti pasangan, ganti pasangan sampai menikah terakhir 2 tahun yang lalu. Datang dengan keluhan berdarah ketika hubungan suami istri. Kemudian diperiksa, dia ternyata positif kanker serviks atau mulut rahim. Kalau tiap hubungan banyak darah, berbau, dia suaminya pun akhirnya meninggalkan, 2 kali cerai. Kemudian dia berobat, sebelumnya tidak punya BPJS, diusahakan akhirnya punya BPJS, bisa tercover. Dan kehidupannya juga sering mengeluh, stres, kemudian banyak keluhan, pencernaan dan sebagainya. Jadi di situ mungkin peran kita untuk lebih mensupport mereka. Di samping peran pencegahan dan promotif agar jangan sampai mereka terjadi pada yang belum terkena. Saya kira mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendukung keberadaan Yayasan Kanker Indonesia ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun lagi. Jalan nyeker di atas jalan tanah, jalan santai termasuk olahraga. Cegah kanker. Kita semua dapat mencegah. Kanker itu dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan dukungan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ulun menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketua Koordinator Yayasan Kanker Kalimantan Selatan tidak dapat berhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tapin, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Kepala SKPD Badan Kantor Kabupaten Tapin, Direktur Rumah Sakit Umum Handayani Rantau, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti pelantikan pengukuhan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Tapin periode tahun 2021-2026. Demikian pula salawat dan salam selalu kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati untuk kesediaannya melantik dan mengukuhkan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Tapin dan memberikan fasilitas dalam acara kita pada hari ini. Kami menyambut baik dan bangga kepada Kabupaten
Tapi karena setelah ditetapkan kepengurusannya hari ini tanggal 14 Februari 2022 telah terlaksana pengukuhan dan pelantikan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Tapin periode 2021-2026. Untuk itu, kami seluruh pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat untuk Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Tapin. Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia. Yayasan Kanker Indonesia disingkat YKI sebagai lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 1977 dan bergerak dalam bidang kesehatan, memiliki visi dan misi yang mengemban tugas utama dan peranan penting, yaitu membantu pemerintah khususnya dalam upaya penanggulangan masalah kanker di Indonesia. Masalah penanggulangan kanker yang sangat kompleks bukan hanya masalah pemerintah atau Kementerian Kesehatan saja, dan juga bukan masalah Yayasan Kanker Indonesia saja, tetapi kanker merupakan masalah kita semua. Kegiatan Yayasan Kanker Indonesia bertumpu pada 3 hal yang utama, yaitu kegiatan promotif, preventif, dan suportif. Di bidang promotif berupa penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Sasaran kegiatan promotif adalah masyarakat umum dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker. Di bidang preventif atau pencegahan terhadap penyakit kanker dilakukan dengan kegiatan sosial kepada masyarakat seperti pemeriksaan deteksi dini serviks, kanker payudara. Bila diperlukan, dilakukan konsultasi dengan dokter ahli onkologi. Di bidang suportif, Yayasan Kanker memberikan dukungan dan bantuan berupa obat-obatan, tindakan pengobatan, pelatihan deteksi dini, perawatan, dan juga tersedianya fasilitas rumah singgah di beberapa cabang khusus bagi penderita kanker. Kegiatan besar lain yang juga rutin diselenggarakan oleh Yayasan Kanker Indonesia yang telah menjadi anggota United Front International Cancer Control sejak tahun 2004 adalah memperingati Hari Kanker Sedunia pada bulan Februari di setiap tahunnya. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Komite Penanggulangan Kanker Indonesia, YKI Pusat melaksanakan berbagai kegiatan serta menghimbau agar semua YKI cabang untuk melakukan kegiatan sesuai kondisi daerah masing-masing. Begitupun saat memperingati hari ulang tahun YKI setiap tanggal 17 April, seluruh Yayasan Kanker Indonesia hingga ke cabang kembali melakukan berbagai kegiatan dengan upaya untuk meningkatkan cakupan masyarakat yang dilindungi serta mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kanker. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Yayasan Kanker Indonesia Cabang Tapin. Selamat bekerja, mudah-mudahan Allah meridai. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu pengurus yang sudah bersedia mempersiapkan acara pengukuhan pelantikan ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin, 14 Februari 2022, Ketua YKI Cabang Koordinator Provinsi Kalimantan Selatan, Nyonya Haja Farida Hasan Aman, cap ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang cerah, suasana nyaman, ditambah lagi tempatnya
Kayaknya kita merasa bangga hari ini pelantikan kanker Yayasan Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pagi hari ini, walaupun tidak dihadiri Ketua Yayasan Provinsi Kalimantan Selatan, tapi diwakilkan oleh yang mewakili Ibu Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin. Kalau di sini nama Ibu Dr. Anda Hajah Ipi Murmina Ishak, ya Ibu ya. Kalau salah minta maaf Bu. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK selaku penasehat, karena baru dilantik, jadi sepaksa saya jabatannya yang ini saya sebutkan. Sebagai ketua, sebagai penasehat Yayasan Kanker Indonesia, dan tadi baik ketua, pengurus dan lainnya yang termasuk Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUU Datu Sanggu barusan dilantik. Kemudian ada yang wakili Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Kita ini menuju masyarakat sehat, Indonesia sehat. Tapi yang kita tangani masalah kesehatan ini luar biasa. Banyak tantangan, banyak aturan. Tapi yang sulit adalah bergeraknya kita. Kalau tidak didukung dengan pendanaan, tidak mungkin bisa jalan. Oleh karena itu, kalau dilihat pengurusnya ini dengan jumlah penduduk 196.000 jiwa di Tapin ini paling kecil. 13 kabupaten kota paling kecil. Dengan pengurus yang ada ini kira-kira bagi aja kira-kira dengan jumlah penduduk kira-kira selesai aja. Paling tidak datanya itu dulu ada dulu supaya bisa diketahui, supaya kan jajaran dinas kesehatan saya dengan organisasi terkait, lembaga yang bisa membantu kita, nanti kita surati agar keterlibatan mereka bisa inilah. Paling tidak di perusahaan itu kan kalau kita surati, kita datanya kalau ada yang sifatnya ada kanker, tolong mereka sendiri yang mengatasinya, jangan kita. Masa isinya kan punya perusahaan besar, kita yang menangani. Bagi-bagilah pekerjaan, karena pekerjaan ini pekerjaan sosial ya, otomatis kalau tidak semua pihak yang terlibat tidak mungkin bisa kita benahi dengan baik, dengan lancar. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada pengurus Yayasan Kabupaten Tapin, cabang Kabupaten Tapin yang baru dilantik ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian saya kirim salam kepada pengurus Yayasan Provinsi Kalimantan Selatan, karena ini sudah dilantik. Tidak selalu pekerjaan ini ditangani oleh kabupaten saja. Paling tidak ada koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, kabupaten, sehingga bisa kita tangani sama-sama. Nah, kami pun mungkin setelah dilantik ini ke depan apa sih yang harus kita lakukan kan belum tahu juga lagi kira-kira. Tapi namun demikian kita coba tolong nanti setelah dilantik cepat diantisipasi untuk ditindaklanjuti, kita rapatkan sama-sama. Kalau saya tidak sibuk, saya ikut juga hadir. Terima kasih kehadirannya, kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendukung tugas negara ini bisa kita jalankan dengan baik, dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.